Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di video kali ini saya akan membahas seputar tentang pelayanan Pastor Andi. Yang dimana di situ saya menulis Pastor Andi Simon baik hati dan murah hati, tetapi mulai sombong rohani dan memberhalakan benda mati. Nah, buat para pendukung Pastor Andi Simon, tonton video ini sampai selesai supaya kalian tidak salah paham terhadap penyampaian materi yang saya sampaikan. Langsung saja kepada topiknya, yaitu Pastor Andi Simon baik hati dan murah hati, tetapi Pastor Andi Simon mulai sombong rohani dan memberhalakan benda mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ada alasan kenapa saya katakan demikian. Yang pertama, Pastor Andi Simon memang baik hati. Kenapa saya katakan Pastor Andi Simon baik hati? Karena dia ramah kepada semua orang tanpa terkecuali. Yang kedua, Pastor Andi Simon murah hati. Benar, Pastor Andi Simon itu murah hati. Kenapa saya katakan beliau murah hati? Karena beliau selalu membagikan berkat-berkatnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi, nah ini yang perlu digarisbawahi saudara-saudaraku, ada kata tetapi. Tetapinya apa? Tetapinya adalah Pastor Andi Simon itu mulai sombong rohani. Kenapa saya katakan beliau mulai sombong rohani? Karena beliau tidak menerima setiap kritikan, saran, dan masukan dari para hamba-hamba Tuhan yang tidak sependapat dengan Pastor Andi Simon. Tetapi Pastor Andi Simon menganggap teguran, kritikan dari hamba-hamba Tuhan tersebut sebagai suatu penghakiman, sebagai suatu bentuk tuduhan terhadap pelayanannya. Padahal kritikan dan masukan itu sangat penting di dalam sebuah pelayanan. Itulah kenapa saya katakan Pastor Andi Simon mulai sombong rohani. Bahkan di dalam video yang baru Pastor Andi Simon unggah yang berjudul yang tiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan oleh seseorang harus dipertanggungjawabkan. Bahkan beliau mengambil suatu ayat di dalam Matius 12 ayat 22 sampai yang ke-37, di mana di situ topiknya tentang Yesus dan Beelzebul, yang artinya Pastor Andi Simon ingin membela dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Nah, konteks dalam firman Tuhan itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pelayanan Pastor Andi. Karena pada saat itu yang melayani adalah Tuhan Yesus. Sedangkan yang sekarang melayani adalah Pastor Andi Simon. Nah, karena saya secara pribadi juga melihat di dalam pelayanan Pastor Andi Simon lebih mengutamakan pelayanan kesembuhan daripada memberitakan Injil. Nah, itulah sebenarnya yang dipertentangkan oleh beberapa hamba Tuhan. Kalau memang Pastor Andi orangnya rendah hati, pastor akan dengan senang hati menerima setiap kritikan dan masukan dari para hamba Tuhan. Bukan mendatangi kantor polisi. Itu adalah hal yang salah. Nah, selanjutnya lagi. Selain Pastor Andi mulai sombong rohani, Pastor Andi mulai memberhalakan benda mati. Benda mati apa yang mulai diberhalakan oleh Pastor Andi Simon? Yang pertama, air biasa beliau menganggap itu sebagai air kesembuhan. Nah, itu bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan tidak pernah mengajarkan suatu benda mati dijadikan sebagai alat kesembuhan. Tidak. Nah, bahkan Pastor Andi terlihat setiap hari menumpangkan tangan di atas air tersebut. Apakah itu masuk akal? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Yang kedua, Pastor Andi menganggap
kolam air sebagai kolam kesembuhan. Ini juga bertentangan dengan yang diajarkan Tuhan. Belum pernah ada di dalam Alkitab tentang kolam air sebagai kolam kesembuhan. Kalau kolam baptis itu tidak menjadi masalah. Nah, inilah yang dipertentangkan oleh sebagian hamba-hamba Tuhan, Pastor Andi Simon. Tujuan mereka mengkritik pelayanan Pastor Andi bukan karena iri, bukan karena dengki, tetapi ingin meluruskan sesuatu yang dianggap bertentangan dengan firman Tuhan, Pastor Andi. Saya mau katakan begini, Pastor Andi, karena saya juga suka melihat video pelayanan Pastor Andi. Sudahlah Pastor Andi, kalau memang Pastor Andi yakin bahwa Pastor Andi itu diutus oleh Tuhan, tidak perlu menggunakan air segala macam, air kesembuhan, kolam Bethesda dan sebagainya. Kalau memang Pastor Andi yakin bahwa Pastor Andi itu diberikan kuasa untuk mengadakan mujizat kesembuhan, hanya dengan kata-kata saja, Pastor Andi Simon pasti dapat melaksanakan pelayanan kesembuhan. Buang saja itu air kesembuhan, bongkar saja itu kolam kesembuhan. Kalau kolam baptisan itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau sudah namanya air kesembuhan, kolam kesembuhan, itu nampaknya sudah bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Dan saya mau katakan sekali lagi, ingat Pastor Andi Simon, tugas utama seorang hamba Tuhan adalah mengabarkan Injil, memberitakan Injil, bukan memprioritaskan pelayanan kesembuhan tiap hari sebagai hal yang rutinitas. Demikianlah kritikan, masukan, dan saran yang saya berikan kepada Pastor Andi Simon yang saya hormati dan saya cintai. Semoga setiap kritikan, saran, dan masukan yang saya bagikan hari ini dapat menjadi bahan evaluasi di dalam pelayanan Pastor Andi Simon. Saya mau katakan bahwa semua hamba Tuhan sayang kepada Andi Simon. Semua hamba Tuhan mengasihi Pastor Andi Simon. Tidak ada niat apapun dari para hamba Tuhan. Mereka hanya ingin pelayanan Pastor Andi Simon itu kembali kepada pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau katakan, video ini saya buat bukan untuk menyudutkan Pastor Andi Simon, tetapi untuk mengingatkan Pastor Andi Simon. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.